Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tentang sistem operasi karena kemarin dilengkap. Kemarin kita sudah bahas tentang perangkat lunak, apa saja perangkat lunak, ada 3 macam. Yang pertama sistem operasi, yang kedua office, yang ketiga aplikasi. Nah, hari ini kita akan membahas sistem operasi. Tujuan pembelajarannya yaitu tahu tentang apa itu sistem operasi. Yang kedua, jenis-jenis sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Dari situs Wikipedia, sistem operasi atau yang disebut dengan OS, operating system, adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta daemon untuk komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Kalau program booting itu biasanya pakai BIOS. Enggak jadi. Ya. Enggak jadi. Lanjutan. Pada perkembangannya, tampilan sistem operasi hanya berupa perintah-perintah yang berbentuk teks atau berbasis DOS. Pada awal pengembangannya, sistem operasi itu berbasis Unix. Unix itu tulisannya seperti ini ya. Ini sistem operasi yang digunakan untuk perangkat. Sistem operasi Unix ini masih digunakan sampai sekarang untuk perangkat satelit. Perangkat satelit masih menggunakan program atau sistem operasi Unix karena Unix ini tidak mudah untuk dihack atau diretas. Barulah pada tahun 70-an, sistem operasi berkembang ke dalam bentuk GUI atau Graphical User Interface. GUI memudahkan atau memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi yang user-friendly. Maksudnya GUI itu kita bisa klik, kita bisa ketik. Itu namanya GUI. Nah, GUI pertama kali dikembangkan oleh para peneliti di Xerox Palo Alto Research Center atau PARC tahun 70. Penelitian ini membuka era baru dalam inovasi komputer grafis. Makanya saat ini komputer itu bisa menjalankan aplikasi-aplikasi atau software yang bisa mengatur atau mengedit gambar, bikin foto, dan lain sebagainya. Itu sebab GUI. Nah, makanya kita bersyukur nih, kita hidup di zaman yang sudah disediakan oleh zaman-zaman terdahulu, gitu.
Orang-orang dulu itu cerdas-cerdas. Orang sekarang jangan mau kalah. Kalian harus bisa menciptakan apa yang dibutuhkan manusia di masa mendatang. Kalian sebagai generasi penerus harus tahu, harus bisa membaca. Lanjut. Nah, kita masuk ke OS. Pada perangkat komputer, OS sering kita dengar adalah sebagai berikut. Yang pertama Windows. Windows sudah sangat lumrah, hampir 90% manusia di dunia yang punya komputer itu memakai Windows. Lalu macOS, Linux, Android, dan lain-lain. Windows adalah sistem operasi yang paling sering digunakan. Nah, ini yang tadi Bapak ngomong. Pertama kali dirilis tahun 1985 dengan versi Windows 1.0. Sampai sekarang, yaitu pada 2015 dirilis Windows 10. Inilah interface atau tampilan dari Windows. Ada yang tahu Windows punyanya siapa? Bill Gates. Nah, betul sekali. Microsoft. Iya, Cepat. Microsoft. Pokoknya. Iya, punya Yang perusahaan. punya orangnya Bill Gates, tapi yang punya Iya. Microsoft, bener. Iya, benar. Bener aku kan. Sama aja sih. Sama aja sih. Iya, betul. Nama perusahaannya adalah Microsoft. Dan Windows 9. yang punya adalah Bill Gates. Siapa ya namanya, lupa aku. Bill Gates, betul Bill Gates. Bill Bill Gates yang Gates. punya. Bill Gates yang punya. Ini user interface-nya. Nah, 10 ini langsung. coba kita besarin. Biar kelihatan dulu ya. Kita besarin ya. Nah, GUI itu kita bisa klik ikonnya. Makanya disebut GUI, Graphical User Interface. Dia berbasis ikon. Jadi, jangan takut yang tukang gambar, yang hobi gambar, jangan takut nggak punya kerjaan. Lanjutkan aja gambarnya gitu. Yang hobi gambar. Karena di zaman nanti, manusia butuh yang namanya graphical atau video grafik. Lanjut, macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple. Sistem operasi ini hanya untuk komputer Macintosh. macOS 10, Ini Apple. ya betul, adalah sistem operasi yang digunakan kernel BSD sehingga beberapa kalangan mengatakan bahwa macOS 10 termasuk dari keluarga Unix. Hal yang menarik dari OS ini adalah keindahan tampilannya sehingga menjadikannya panutan bagi para pengembang desktop lain. Nah, sekarang karena kenapa tadi Bapak bilang Unix itu susah untuk diretas? Karena memang sangat sulit untuk meretas atau hack dari berbasis teks. Inskripsinya beda. Lanjut. Mungkin kalau kalian yang ada yang punya komputer atau laptop dari Apple, apa namanya? MacBook ya, MacBook. Nah, begini tampilannya. Sangat
apa ya, sangat-sangat grafikal ya. Icon-iconnya itu besar-besar dan tulisannya itu kecil, persis banget seperti handphone ya. Iya, kayak handphone Apple. iOS. Sama iOS. iPad juga tuh sama banget. Iya. iPad. Saya pakai iPad 3, saya kasih jailbreak bisa pakai 3,4. Gila. Iya sih, iya, iPad tuh install jailbreak. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di sini, macOS itu berbasis Unix, makanya sangat jarang OS-nya itu dapat diretas. Kayak misalnya kalau Android itu kan bisa di-root ya. Nah, kalau macOS ini sulit untuk diretas. Hanya orang-orang yang berkemampuan saja yang mampu untuk meretas OS ini gitu. Lanjut. Nah, kita ke Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan open source yang dibangun di atas kernel Linux. Dengan lisensi bebas dan open source-nya, lisensi publik umum GNU, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds, susah banget namanya, pada tahun 1991. Linux banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkenal seperti Microsoft, Intel, Dell, Hewlett Packard, IBM, Google, Oracle Corporation, dan Red Hat. Distribusi Linux sering disingkat distro Linux. Nah, Linux ini open source-nya banyak. Dia dikembangkan dan dijadikan basis bagi beberapa sistem operasi. Kayak Android sendiri, Android itu basisnya Linux. Ya. Iya, Android itu basisnya Linux. Nah, ini contoh dari distro Linux atau bagian-bagian dari operasi sistem yang open source. Kayak misalnya Debian, terus Ubuntu, Red Hat. Mungkin kalian ini masih apa ya? Masih belum familiar ya kan dengan istilah-istilah ini. Iya. Tapi Linux kalau nggak salah bentuknya kayak penguin. Nah, keunggulan Linux itu kalian bisa mengedit kernelnya, atau kalau mungkin kalian pernah, gimana jelasinnya ya, agar sistem operasi ini lebih ringan digunakan. Bisa kalian edit sendiri sistem operasi ini. Kalau ini kan misalnya di sininya, di local disknya, aplikasi bawaannya atau aplikasi sistemnya itu bisa sangat banyak ya. Nah, kalau di Linux bisa kalian hapus, bisa kalian edit sendiri, dan bugnya atau bugnya
kalian tanggung sendiri, misalnya kameranya nggak bisa digunakan atau wifi-nya nggak bisa digunakan karena ya itu tadi ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau kelebihannya ya kita bisa otak-atik sendiri, kekurangannya kalau Bisa- ada yang Nggak bisa upgrade Linux rasanya. kenapa? Nggak bisa upgrade Linux terbaru gitu ya. Iya, Update. kalau Linux itu kadang disediakan perusahaan untuk di otak-atik lagi seperti itu. Jadi nggak upgrade-nya kadang lama gitu. Lanjut Android. Nah, ini Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. yang didukung oleh Google. Ya. Google. Kemudian membelinya pada tahun 2005. Karena Google itu melihat Android itu sangat berkembang. Setelah sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikan Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Oke. Android ini adalah sistem operasi yang open source. Sekali lagi, sistem operasi open source. Kayak misalnya kalian pakai Xiaomi, maka sistem operasinya itu adalah MIUI. Kalau kalian pakai Oppo, dia pakai apa namanya ya? Color OS. Kenapa? Color OS. Ya, Color semua OS kalau Ya, Color OS. Color OS. Color OS. Pokoknya keluarganya Oppo aja. Iya, kalau kalian pakai Xiaomi pakai MIUI. Kalau kalian pakai Oppo itunya Color. Nah, itu udah termasuk dari open source, tapi dia sama-sama dari Android gitu. Basisnya tetap Android One. Kayak Nokia itu pakainya Android One. Xiaomi juga ada yang pakai MA1, Mi A1 kan pakainya ya, Mi A1 itu pakai Mi A1. Android One. Android One. Dari masing-masing OS itu yang paling terasa adalah di bagian setting. Iya. Kalau masuk ke setting itu sangat berbeda dari masing-masing OS. Gitu. Kalau MIUI gimana, kalau Color OS gimana, kalau Android One gimana. Nah, yang tidak terasa mungkin adalah tampilannya seperti ini. Karena tampilan itu kan kalian bisa pakai tema, bisa pakai apapun. Kalau untuk ini apa namanya? Notifikasi barnya itu bisa kalian edit lagi pakai tema. Yang paling terasa itu ketika kalian sudah masuk ke menu setting gitu. Dari masing-masing OS itu sangat berbeda. Nah, tugas untuk kalian, tugasnya yaitu mencari tahu apa itu open source. Lalu yang kedua, soal yang kedua,
mencari tahu jenis-jenis dari distro Linux seperti Debian, Ubuntu, Linux, Red Hat. Kalian cukup sertakan misalnya penjelasan, lalu tampilannya seperti apa. Oke? Jadi kayak tampilan Linux apa gimana? Pertama penjelasannya dulu. Debian itu siapa yang membuat gitu kan? Pada tahun berapa? Ubuntu itu siapa yang ngebuat dan pada tahun berapa? Linux Mint, Red Hat dan lain-lain. Itu siapa yang ngebuat? Atau mungkin ada yang dari di luar ini kalian cantumin aja siapa yang ngebuat, lalu kalian cantumin tampilannya. Kalian buat di PowerPoint. Oke? Tugas, Pak. Kenapa? Tugas suruh buat tugas. Iya, tugas. Bentar, Pak, bentar. Ini membuat OS. Buat OS. Oke, nanti kita lanjut di GCR aja tugasnya ya. Oke? Oke, Pak. Jadi mirip kayak gini ya, Pak? Apa tuh? Mirip kayak share screen Bapak tadi? Iya, Di PowerPoint. di PowerPoint. Betul sekali. Jadi Linux, Kita terus suruh Android, buat kayak presentasi terus gitu ya, Pak. Windows, gitu-gitu ya, Pak? Bukan. Nanti kita lanjut di GCR ya. Bapak jelaskan Oke. di GCR. Oke? Pak. Terima Tulis kasih aja, Pak, soalnya di sudah GCR. bergabung.